Baiklah, kali ini kita akan membahas pelajaran kita yang selanjutnya. Di materi ini adalah materi yang terakhir di bab 8. Kita akan lanjut lagi nanti di materi selanjutnya di bab 9 ya. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan purbakala Vietnam serta pengaruhnya di Indonesia ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak kembali lagi mengingatkan kalian untuk tetap berhati-hati, tetap di rumah saja. Jangan sampai kalian berkeluyuran di luar ya. Ingat, sekarang semakin banyak yang positif di Indonesia ya. Sudah 11.000 lebih yang positif pada 4 Mei kemarin ya. Oke. Nah, saat ini kita akan membahas yaitu tentang kebudayaan purbakala Vietnam dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, itu apa saja? Ada 3 ya, ada 3 kebudayaan. Yang pertama itu adalah kebudayaan Baksun Hoa Bin ya, pada tahun 18.000 sampai 3.000 tahun yang lalu ya. Kemudian ada kebudayaan Dongson ya. Nah, Dongson ini sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, kemudian ada juga kebudayaan Sahwin ya. Oke, kita akan membahas yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah kebudayaan Baksun Hoa Bin ya. Baksun Hoa Bin ini letaknya itu di pegunungan Baksun dan provinsi Hoa Bin dekat dengan Hanoi. Hanoi ini adalah di Vietnam ya, Vietnam sana. Oke, kemudian Baksun ini sebenarnya adalah sebuah nama ya, sebuah nama yang ditemukan alat-alat batu di sana. Nah, batu yang khas ya, contohnya misalnya alat serpih ya, batu yang diserpih atau dipangkas pada satu atau kedua permukaannya seperti itu. Kemudian bentuknya juga ada yang lonjong, ada yang segi 4, ada segi 3, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti itu ya. Nah, ini tergantung dari selera pembuatnya pada masa itu ya. Nah, kalau di Indonesia, jika kita lihat di sini alat-alat batu itu ditemukan di daerah Sumatera, di daerah Jawa, kemudian juga di daerah Nusa Tenggara, ada juga di Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga ditemukan di Maluku Utara, Flores, dan yang terakhir itu adalah Papua ya, hampir di seluruh Nusantara itu ada ya. Oke, sementara di Sumatera alat-alat batu itu ditemukan ya, yang mirip dengan Baksun Hoa Bin tadi ditemukan di Medan atau di Sumatera Utara dan Lok Sumawe atau Nagro, Aceh, Darussalam. Nah, ini ditemukan di dekat-dekat pantai ya. Nah, dia itu berupa ditemukan di Bukit Kerang, Bukit Sampah Kerang ya, atau Kejokan Moninger, seperti itu bahasanya ya. Nah, ini kapaknya itu ditemukan seperti lonjong ya, lonjong yang berbentuk lonjong seperti bulat telur. Nah, kemudian di Pulau Jawa, alat-alat batu ini kapaknya itu ditemukan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Nah, tapi perbedaannya dengan yang kapak di Sumatera tadi adalah kapak yang ditemukan di Pulau Jawa itu lebih kasar ya, masih belum dihaluskan seperti itu. Nah, jadi diperkirakan kapak yang ditemukan di Bengawan Solo ini tadi lebih tua daripada kapak yang ditemukan di Sumatera tadi ya. Nah, manusia pendukungnya itu adalah Pithecanthropus erectus pada masa itu. Nah, kemudian di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan ini alatnya itu ditemukan alat serpih berpunggung ya, atau dan mikrolit. Nah, yang dengan juga disebut tualin ya, sekitar 7.000 tahun yang lalu. Nah, atau hampir sama, hampir berbarengan dengan munculnya tradisi membuat tembikar. Oke, jadi itu tadi ya materi kita tentang kebudayaan Baksun Hoa Bin. Nah, ini sangat berpengaruh sekali bagi pembuatan kapak dari yang masih kasar sampai dengan kapak yang sudah halus tadi dihaluskan atau diserpih atau dipangkas. Kita akan lanjutkan lagi yang kedua, yaitu tentang kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini merupakan kebudayaan juga yang dinamai ya dari salah satu situs yang ada di provinsi
Tan Hoa di pantai Annam ya, pantai Annam atau di Vietnam Utara. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ditemukan sekitar 2500 tahun yang lalu. 2500 sebelum Masehi, bukan tahun yang lalu ya. 2500 sebelum Masehi. Nah, penyebarannya itu menyebar di kawasan Asia Tenggara, kemudian Myanmar, kemudian hingga Kepulauan Kei ya di Indonesia Timur. Nah, yang membuat atau manusia pendukungnya dari kebudayaan Dongson ini adalah petani, kemudian peternak, dan satu lagi adalah nelayan ya. Nah, kebudayaan Dongson ini adalah merupakan kebudayaan yang menciptakan alat perunggu ya. Benda perunggu itu contohnya misalnya nekara, ada kapak corong, ujung tombak, kemudian mata panah, pisau, apalagi ya, mata pisau, patung, dan yang terakhir itu adalah bejana ya. Nah, kebudayaan Dongson ini menunjukkan taraf kehidupan manusia itu lebih maju, kaya akan ornamen. Itu menurut salah seorang sejarawan, namanya itu adalah Wagner ya, pada 1995 ya. Senimannya pada masa itu memiliki estetika yang sangat tinggi. Jadi mereka menciptakan alat tersebut penuh dengan ornamen-ornamen seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Indonesia, nah di Indonesia ini ditemukan negara tipe Heger 1. Ini ditemukan di Pulau Sangiang, kemudian Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, ini kemudian juga ditemukan di 9 situs di Jawa, yaitu Cibedak, kemudian Cirebon, Pekalongan, Bayumas, Semarang, Kedu, kemudian Temurojo, Renjel, sama Lamongan ya. Nah, kemudian kebudayaan ini juga mengisyaratkan bahwa Jawa sudah membina hubungan dengan Asia Tenggara itu sejak zaman praksara ya, akhir zaman prasejarah pada masa itu. Nah, kemudian motif juga beraneka ragam ya motifnya. Misalnya negara yang ditemukan di Pulau Sangiang. Nah, motifnya itu orang berseragam pada masa dinasti Han. Kemudian di Sulawesi Selatan motifnya itu gambar gajah. Dan yang terakhir itu Kepulauan Kei itu bermotif gambar kijang dan macan. Nah, jadi itulah tadi kebudayaan Dongson yang ada di Vietnam ya. Yang ketiga akan Bapak jelaskan juga, yaitu tentang kebudayaan Sahuin ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tadi kebudayaan Sahuin ya. Kebudayaan Sahuin ini ditemukan sekitar 600 sebelum Masehi sampai 1 Masehi ya. Nah, akhir zaman logam. Ini menandakan bahwa akhir zaman logam. Nah, kebudayaan Sahuin ini terletak di kampung pesisir di selatan Danang. Di antara Tuaten ya dan delta Sungai Donang di provinsi Quang Nam. Nah, pada waktu itu manusia yang mendukung ini adalah bangsa Champa ya. Bangsa Champa ini banyak sekali kemiripan dengan bahasa yang ada di Indonesia ya. Misalnya contohnya Pak yang ada di Indonesia juga sama dengan Pak ya. Kemudian yang lainnya juga ada kemiripan yang lain. Contohnya misalnya untuk hewan ya. Misalnya mohon maaf anjing, kalau di Indonesia juga ada anjing juga seperti itu ya. Nah, itu bahasa yang mirip dengan yang ada di Champa sana seperti itu. Nah, kemudian Sahuin ini contohnya misalnya ditemukan tempayan kubur, yaitu untuk menyimpan jenazah sebelum dimasukkan ke dalam tanah ya. Ini juga ditemukan di kawasan pantai dan delta Sungai Mekong ya. Nah, kemudian ini disinyalir dibawa oleh orang-orang Champa ke Indonesia ya. Di wilayah laut Sulawesi ditemukan tempayan kubur mirip dengan kebudayaan Sahuin tadi. Nah, kebudayaan Sahuin itu ya. Nah, jalur masuk
kebudayaan Sahuin ini ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur barat dan jalur timur. Ya, jalur barat ini adalah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kalau misalnya jalur timur itu adalah Formosa, Filipina, dan juga Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya. Nah, kebudayaan Sahuin ini eh, kemiripan kebudayaan itu memberikan pengaruh terhadap budaya di Indonesia. Ya. Bangsa yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, kemudian apa lagi ya, bangsa juga yang semasanya sangat punya estetika ataupun kemampuan ya di pengetahuan dan teknologi tadi. Nah, oke, itu saja ya dapat Bapak sampaikan. Dari ketiga kebudayaan tadi itu sangat berpengaruh sekali dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari bahwa kebudayaan itu sebenarnya diciptakan oleh orang, kemudian dibawa ke negara-negara yang lain ya, yang jauh sekali seperti itu. Nah, jika kita tidak seperti ini, mungkin kita tidak bisa menggunakan alat-alat yang selama ini kita gunakan seperti itu ya, kalau kita tidak pelajari, tidak mengetahui, dan kita juga harus berterima kasih kepada bangsa-bangsa atau orang-orang yang hidup pada masa lalu ya, yang sudah menciptakan alat-alat yang kita gunakan pada saat ini untuk peternakan, perkebunan, atau juga perikanan ya. Itu adalah salah satu hasil kebudayaan nenek moyang kita masa lampau seperti itu. Nah, terakhir Bapak akan memberikan kalian dua tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti tolong kalian kerjakan ya. Yang pertama, tugas yang pertama itu adalah tentang cari informasi mengenai benda-benda peninggalan prasejarah di Indonesia yang dipengaruhi kebudayaan Bangson Hoabin, kemudian kebudayaan Dongson, dan kebudayaan Sahuin ya, kebudayaan Sahuin. Kemudian itu meliputi nama, kemudian tempat penemuannya ya, kemudian fungsinya ya. Jangan lupa kalian juga setiap benda itu yang dituliskan upayakan sertakan juga dengan gambarnya ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, tugas yang kedua, carilah jenis-jenis negara, jenis tipe Heger 1 yang ditemukan di Nusantara. Nah, ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Waktu pengumpulan tugasnya nanti Bapak tunggu ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.